Prediksi AC Milan versus Atalanta 11 Januari 2024. AC Milan akan menjamu Atalanta di babak perempat final Coppa Italia 2023-24. Pertandingan Milan versus Atalanta di San Siro ini akan kick off Kamis 11 Januari jam 3.00 WIB. Milan dan Atalanta harus bertarung untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Pemenangnya akan melawan salah satu dari Fiorentina atau Bologna di 4 besar. Milan saat ini begitu percaya diri. Hal itu didasari peningkatan performa mereka yang menang 5 kali dan tak terkalahkan dalam 6 laga terakhir di semua kompetisi. Pada laga terkini, melawan tuan rumah Empoli di Serie A, Milan menang 3-0. Tim asuhan Stefano Pioli itu menang berkat gol-gol Ruben Loftus-Cheek dan Xhaka Traoré, serta penalti Olivier Giroud. Namun Milan harus waspada, sebab Atalanta menang 5 kali dan hanya kalah sekali dalam 7 pertandingan terakhirnya. Terkini, 1 gol Tun Koopmeiners memberi Atalanta hasil imbang 1-1 dengan tuan rumah AS Roma di pentas Liga. Milan dan Atalanta sudah bertemu sekali musim ini, yakni pada pekan ke-15 Serie A. Waktu itu main kandang di Atalanta, Milan dipaksa menyerah 2-3. Kala itu gol-gol Atalanta diciptakan oleh Ademola Lookman 2 dan Luis Muriel, sedangkan 2 gol Milan diserangkan oleh Olivier Giroud dan Luka Jovic. Bisakah Milan nanti mengalahkan Atalanta dalam laga perempat final Coppa Italia di San Siro nanti? AC Milan rekrut Filippo Terracciano, satu pemain murah yang sebanding 3 hingga 4 orang. Transfer Filippo Terracciano disahkan AC Milan pada Senin 8 Januari waktu setempat. Pemuda Italia berusia 20 tahun menaikkan kontrak bersama Rossoneri setelah melakoni tes medis di klinik La Madonnina pagi harinya. Pippo, panggilan kecil bagi si pemain, diboyong ke San Siro dengan kompensasi total 5 juta euro kepada Hellas Verona. Sebanyak 4 juta euro dibayar di muka, sisanya akan disetor dalam bentuk bonus tergantung target yang disepakati. Verona juga menyisipkan klausul komisi 10% jika di kemudian hari Milan melego Terracciano ke klub lain. Di Milan, Terracciano menandatangani surat kerjasama yang mengikatnya hingga Juni 2028. Nomor 38 dipilih sebagai angka yang bakal dia kenakan. Namanya mungkin bukan kaliber bintang, tetapi Terracciano bisa dibilang memiliki modal buat mencapai level top di Liga Italia. Umurnya masih muda tapi sudah cukup berpengalaman dan punya kemampuan istimewa mengisi berbagai posisi di lapangan. Pemain dengan skill serba bisa seperti ini kerap disebut joli. Kami mengikutinya selama 2 tahun. Dia seorang joli di pertahanan, ujar Direktur AC Milan Geoffrey Moncada dikutip dari Tutto Mercato. Dia bisa bermain di kiri, kanan, dan bahkan sebagai gelandang tengah. Dia telah memainkan banyak pertandingan dan kualitas fisiknya bagus, jadi kami senang, imbu sang juru transfer. Pujian sekaligus promosi yang senada diutarakan agen sang pemain yakni Andrea D'Amico. Menurutnya, dengan fleksibilitas Terracciano, Milan seperti mendapatkan kemampuan beberapa pemain dalam satu wujud fisik. Dengan Filippo, Anda bukan hanya mengambil 1 pemain, tetapi 3 hingga 4 orang, katanya. Dia bermain di sayap kiri belakang, kanan belakang, gelandang, juga penyerang sayap di tim nasional, imbuh D'Amico. Atribut spesial yang melekat pada pemain kelahiran Verona itu dibuktikan dengan data. Musim ini saja, Terracciano sampai melakoni 5 peran berbeda dalam pertandingan. Dia pernah dipasang sebagai gelandang sayap kanan 7 kali dan kiri 2,
bek sayap kanan 1 dan kiri 5 kali, serta bek sentral 1 kali. Fleksibilitas luar biasa ini sangat penting dan menjadi urgensi AC Milan di tengah badai cedera yang melanda, terutama pada sektor pertahanan. Sebelumnya, Rossoneri lebih dulu memulangkan bek sentral Matteo Gabbia dari masa pinjamannya di Villarreal. Belum cukup, Moncada mengonfirmasi klubnya sedang memantau perkembangan transfer defender Lilian Brassier dari klub Liga Prancis yakni Brest. Mengincar pemain serba bisa kelihatannya memang prioritas bagi Stefano Pioli, karena Brassier juga termasuk joli seperti Terracciano. Pemain berusia 24 tahun itu bisa dipelos sebagai bek tengah, bek sayap kiri sampai maju ke pos gelandang sayap. Namun Moncada mengklaim manuver untuk Brassier belum diwujudkan. Dia pemain menarik dan ada dalam daftar kami juga, tapi kami tak memiliki perjanjian dengan dia maupun Brest, ucapnya. Tak terpakai di AC Milan, Junior Lionel Messi diincar 2 klub milik orang Indonesia. Tidak hanya mendatangkan pemain, AC Milan juga tampak mulai mempertimbangkan untuk melepas beberapa pemain mereka. Dilansir dari Sky Sport Italia, salah satu pemain yang kabarnya akan dilepas oleh Rossoneri adalah Luca Romero. Romero sendiri didatangkan AC Milan dari Lazio pada awal musim ini. Dia datang dari Lazio dengan status bebas transfer setelah kontraknya habis pada 30 Juni 2023. Winger berusia 19 tahun tersebut digadang-gadang mampu menjadi wonderkid baru di AC Milan. Akan tetapi Romero malah tidak terpakai di skuad Rossoneri. Romero baru mencatatkan 5 kali penampilan di berbagai kompetisi bersama AC Milan. Itu pun dia hanya memainkan 156 menit dalam 5 laga tersebut. Tidak hanya itu, Romero juga baru menjadi starter sebanyak 1 kali di ajang Coppa Italia. Kondisi tidak ideal yang dialami winger asal Argentina tersebut ingin dimanfaatkan oleh klub lain. Setidaknya ada 2 klub yang mengincar Romero saat ini. Menariknya, 2 klub tersebut adalah milik orang Indonesia, yakni Lecce dan Como. Lecce dimiliki oleh pengusaha media asal Indonesia, yakni Alvin Saryatmaja. Sementara itu, Como adalah milik salah satu orang terkaya di Indonesia, yakni Robert Budi Hartono. Lecce dan Como dikabarkan tertarik untuk merekrut Romero pada Januari 2024. Adapun ketertarikan Como diawali oleh usulan legenda Arsenal dan Barcelona, yakni Cesc Fabregas. Fabregas yang saat ini menjadi asisten manajer di Como ingin merekrut Romero. Memang belum diketahui apakah Como akan merekrut Romero dalam bentuk pinjaman atau transfer permanen. Keputusan AC Milan untuk meminjamkan Romero ke klub lain bisa jadi adalah keputusan yang tepat. Pasalnya, Romero akan mendapatkan menit bermain lebih banyak dan mungkin bisa menjadi investasi penting di dalam skuad AC Milan pada masa depan.